Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai lingkungan bahasa dalam pembelajaran BIPA. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Cindy Novita Dewantari, teman saya Nurfaizah Mulyani, Nugroho Joyowongso, Hendrikus Ditalota, dan Yohana Nancy Istikayanti. Sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai lingkungan bahasa dalam pembelajaran BIPA. Apa saja yang ada di dalamnya? Yang pertama, konsep dasar lingkungan bahasa. Yang kedua, lingkungan bahasa secara alamiah. Dan yang ketiga, lingkungan bahasa formal. Pada poin pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar lingkungan bahasa. Apa itu konsep dasar lingkungan bahasa? Nah, konsep dasar lingkungan bahasa itu yang pertama mencakup segala sesuatu tentang bahasa yang dapat didengar maupun dilihat. Konsep dasar lingkungan bahasa dapat juga dijadikan sebagai acuan atau patokan untuk membuat sebuah bahan ajar dalam pembelajaran BIPA. Kemudian, konsep dasar lingkungan bahasa ini memiliki kualitas yang dimana kualitas tersebut akan menjadi sebuah penentu keberhasilan proses pembelajaran BIPA. Konsep dasar lingkungan bahasa ini juga berpengaruh pada kemahiran berbicara seorang pelajar BIPA. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Nancy, dan teman-teman yang lainnya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohana Nancy Istikayanti. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan bahasa alamiah. Dalam peristiwa komunikasi, para penutur ada yang memfokuskan ekspresinya pada ketepatan atau bentuk bahasa yang digunakan. Lingkungan bahasa yang memfokuskan pada ketetapan penggunaan bentuk bahasa itu dinamakan lingkungan bahasa formal. Selanjutnya, dalam berkomunikasi, fokus para penutur itu bukan pada bentuk bahasa yang digunakan, melainkan pada isi atau ide yang dikomunikasikan. Lingkungan bahasa yang demikian ini disebut lingkungan bahasa ilmiah. Percakapan santai antara dua orang misalnya termasuk lingkungan alamiah. Yang pertama, pengaruh lingkungan bahasa alamiah. Lingkungan bahasa alamiah dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dalam bahasa target. Pengaruh penggunaan bahasa target dalam komunikasi alamiah telah diamati oleh para peneliti. Ada 3 penelitian yang telah membuktikan pernyataan tersebut, yaitu 2 peneliti yang objeknya orang dewasa dan 1 peneliti yang objeknya anak-anak. Yang kedua, metode tata bahasa dan terjemahan. Dalam metode ini, topik-topik yang diajarkan mulai dengan pernyataan, kaidah baru yang dipelajari secara sadar oleh para siswa. Kemudian disajikan daftar kata dalam 2 bahasa. Diberikan bacaan sederhana yang menekankan pada penggunaan kata-kata baru. Setelah bacaan diikuti bermacam-macam latihan manipulasi, misalnya latihan terjemahan dari bahasa target ke bahasa pertamanya atau sebaliknya. Metode pengajaran ini menyediakan lingkungan bahasa formal yang lebih menekankan pada bentuk-bentuk bahasa daripada makna atau ide. Oke, baik, sekian dari saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tersedianya acuan dalam belajar bahasa. Belajar diharapkan pada isi bahasa. Di sini pelajar bahasa harus memahami makna bentuk-bentuk bahasa yang lebih banyak. Adanya faktor ekstra linguistik dapat membantu pelajar dalam memahami makna lambang-lambang bunyi bahasa baru dipelajarinya. Lingkungan bahasa yang dapat mendukung keberalihan adalah
ketersediaan acuan konkret, misalnya benda-benda atau peristiwa-peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan pada waktu bahasa itu digunakan. D. Model bahasa target. Penggunaan bahasa alamiah merupakan lingkungan bahasa yang mempunyai pengaruh menguntungkan. Dalam lingkungan bahasa yang demikian, pelajar tidak berbicara dalam bahasa baru sebelum mereka siap. Pelajar bahasa tidak seharusnya belajar bahasa yang digunakan oleh penutur model. Namun, bahasa yang digunakan oleh penutur model pengaruh kuat pada bahasa yang ditampilkan pelajar. Kualitas bahasa penutur model juga menentukan model tutur belajar bahasa pada waktu berbahasa. Yang pertama, bahasa tema, sebaya, dan guru. Yang kedua, bahasa teman, sebaya, dan orang tua. Yang ketiga, kelompok sosial dibandingkan kelompok sosial lain. Perkenalkan, nama saya Nugroho Joyowongso dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan bahasa formal. Lingkungan bahasa formal memfokuskan pada kesadaran dalam penguasaan kaidah-kaidah dan bentuk bahasa. Lingkungan ini secara potensial dapat membantu penutur untuk mampu berkomunikasi secara alamiah dan efektif, tapi sangat terbatas. A. Ciri-ciri lingkungan bahasa formal antara lain: 1. Penjelasan kaidah. Penjelasan kaidah-kaidah kebahasan berguna bagi pelajar bahasa dalam menyusun generalisasi linguistik tentang bahasa target. Penjelasan kaidah itu penting dalam menyajikan konsep-konsep dan kaidah yang baru. Biasanya, dalam pengajaran bahasa, penjelasan kaidah-kaidah itu disusun dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. 2. Praktik mekani manipulatif. Praktik menggunakan kaidah-kaidah biasanya didahului dengan penjelasan-penjelasan oleh guru. Apabila dalam pelaksanaan praktik menggunakan kaidah itu didahului dengan penjelasan yang bertujuan menggiring anak untuk menemukan kaidah, praktik itu dinamakan praktik induktif. Sebaliknya, apabila praktek itu dilakukan dengan tujuan membantu siswa dalam menerapkan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan, penjelasan itu dinamakan praktik deduktif. Tujuan praktik ini membantu pelajar bahasa agar dapat menggunakan kaidah secara otomatis. Karakteristik praktik mekanis atau manipulatif itu adalah adanya latihan kesadaran dalam menggunakan bentuk-bentuk linguistik. B. Metode tata bahasa dan terjemahan. Dalam metode ini, topik-topik yang diajarkan mulai dengan pernyataan kaidah-kaidah baru yang dipelajari secara sadar oleh para siswa. Kemudian disajikan daftar kata dalam 2 bahasa. Diberikan bacaan sederhana yang menekankan pada penggunaan kata-kata baru. Setelah bacaan diikuti bermacam-macam latihan manipulasi. Misalnya, latihan terjemahan dari bahasa target ke bahasa pertamanya atau sebaliknya. Metode pengajaran ini menyediakan lingkungan bahasa formal yang lebih menekankan pada bentuk-bentuk bahasa daripada makna atau ide. Perkenalkan, nama saya Nurfa Izzah Mulyani. Saya salah satu anggota dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai manfaat lingkungan bahasa formal, kelemahan lingkungan bahasa formal, dan lingkungan bahasa formal sebagai lingkungan mikro. Manfaat lingkungan formal. Manfaatnya antara lain: yang pertama, pembelajar mungkin dapat mengubah penggunaan bahasa baru yang dipelajarinya itu secara bertahap melalui penguasaan kaidah-kaidah yang dikuasainya. Artinya, apabila kaidah-kaidah itu dipelajari secara benar dan tekun, maka kesadaran atas kaidah-kaidah itu akan meningkatkan ketepatan penggunaan bahasa tersebut. Manfaat yang lain, kesadaran pengetahuan linguistik akan memancing munculnya rasa ingin tahu, khususnya pada pembelajar dewasa. Dengan demikian, dia merasa berkewajiban mempelajari dan menerapkan dalam situasi berbahasanya.
Kelemahan lingkungan bahasa formal. Kelemahan lingkungan bahasa formal yang mencolok adalah kecilnya peranan pengetahuan tentang kaidah-kaidah bahasa dalam pemerolehan kemampuan dalam menggunakan bahasa. Misalnya, dalam bercakap-cakap. Kemampuan dalam menguasai kaidah-kaidah bahasa itu tidak menjamin kemahiran penggunaan bahasa. Sedangkan lingkungan bahasa formal sebagai lingkungan mikro. Lingkungan bahasa mikro merupakan kekhususan karakteristik struktur bahasa yang dapat didengar oleh pembelajar. Ada 3 faktor mikro dalam lingkungan bahasa yang telah diteliti dari perspektif pengaruhnya terhadap kualitas dan kecepatan pemerolehan bahasa. Yang pertama, penonjolan atau silence, yang kedua umpan balik, dan yang ketiga keseringan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.